Pada kesempatan pertama ini, kita akan belajar PPKN. Untuk kelas 9, PPKN ada 3 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Di dalam buku paket ada 3 bab. Nah, 3 bab itu yang harus kalian kuasai selama 1 semester. Sebelum kita mulai, bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, ada yang ingin Bapak sampaikan. Ke Gunung Slamet lewat Tegalan, di puncak gunung terlihat kilat. Selamat naik ke kelas 9, semoga semangat belajar lebih giat. Masih ingat lagu Garuda Pancasila? Ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila sebagai dasar negara. Di kelas 7 kalian sudah pelajari bagaimana proses dari perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita bicara soal bagaimana penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Pancasila sebagai dasar negara ternyata masih banyak tantangan yang dihadapi. Masih banyak orang-orang yang ingin merubah Pancasila. Dibuktikan dengan banyaknya pemberontakan-pemberontakan. Seperti pemberontakan PKI yang ingin merubah Pancasila menjadi komunisme. Pemberontakan Darul Islam yang ingin merubah ideologi Pancasila dengan ideologi Islam. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Permesta, PRRI atau Permesta. Angkatan Perang Ratu Adil ingin merubah bentuk negara RIS menjadi NKRI, perubahan bentuk negara RIS. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah pada saat itu Undang-Undang Dasar 50. Indonesia merdeka. Bagaimana pada masa Orde Lama? Apa itu Orde Lama? Orde Lama itu periode tahun 1959 sampai 1966. Di masa Orde Lama dikenal dengan demokrasi terpimpin, yang merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis. Apa itu separatis? Gerakan yang ingin memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 bagi berikut.
Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Jelas ini bertentangan. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu. Ini bertentangan karena DPR hasil pemilu adalah pilihan rakyat dan DPR dengan Presiden sama-sama sebagai lembaga tinggi negara. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Tidak sampai di situ, penyimpangan bagaimana masa Orde Baru. Di mana itu Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 itu disebut dengan masa Orde Baru. Bagaimana Pancasila di masa Orde Baru? Di era demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan keras ketika terjadi peristiwa G30S PKI, Gerakan 30 September 1965, yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Secara pasti, sedikit demi sedikit kekuasaan Presiden Soekarno berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai Presiden. Era tersebut kemudian dikenal dengan Orde Baru. Dengan konsep demokrasi Pancasila, visi utamanya pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Di masa reformasi 1998 sampai sekarang, bagaimana Pancasila? Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Dihadapkan pada kondisi yang pertama, kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Yang kedua, perkembangan dunia yang sangat cepat. Yang ketiga, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Dampak negatifnya muncul pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme. Bagaimana cara mencegah dampak negatif? Yang pertama, diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam hari-hari. Demikian anakku sekalian, untuk pertemuan pertama ini, ya, di sana murid, di sini guru, tidak dipisahkan oleh waktu. Walaupun kita tidak bertemu, namun tetap mendapat ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.